Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, berkah dalam ojo lali bahagia. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Kamis 26 Januari 2023. Peringatan Santo Timotius dan Titus Uskup. Mari kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 1 sampai 9. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi, atau bekal, atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil hari ini tentang Yesus menunjuk 70 murid, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Dari cerita Injil kita mendapatkan jawaban bahwa panggilan itu adalah melulu kehendak Allah. Panggilan terjadi karena Allah yang menghendaki, Ia yang memilih dan mengutus setiap orang untuk terlibat dalam karya pelayanannya. Saat Allah memilih 70 murid dan mengutus mereka pergi berdua-dua, para murid mentaati perutusan itu. Mereka tidak bertanya saya dengan siapa atau mengatakan saya tidak suka dengan orang ini atau orang itu. Saya lebih cocok dengan ini atau itu. Tapi mereka pergi sesuai yang dikehendaki Allah. Mereka menjalani panggilan dan perutusan itu sesuai rencana dan kehendak Allah, bukan rencana dan kehendak mereka, bukan keinginan kemauan mereka, tapi kemauan Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, panggilan untuk melayani Tuhan adalah anugerah dari Allah bagi kita. Allah yang merencanakan semuanya itu. Karena itu setiap kita yang dipanggil dalam pelayanan hendaknya memiliki sikap siap sedia, sikap rela tanpa paksa. Panggilan melayani Tuhan menuntut kesediaan diri untuk melayani seturut kehendak Allah, bukan kehendak diri kita. Bagi saya sebagai imam dan juga rekan imam serta biarawan-biarawati, kisah Injil hari ini adalah sapaan yang menguatkan bahwa panggilan kita adalah panggilan yang dikehendaki oleh Tuhan untuk diri kita, bukan karena kemauan, bukan karena kehendak diri kita sendiri. Karena kita dipanggil oleh Tuhan, maka tugas kita adalah menjalani misi Tuhan, bukan misi kita. Karenanya kita perlu terus belajar membuka hati untuk rencana dan misi Tuhan. Kita perlu terus belajar untuk setia, siap, sedia, dan taat menjalani kehendak Tuhan pada diri kita. Siapapun kita dengan tugas apapun. Di saat Tuhan memanggil kita untuk tugas pelayanannya, kita harus siap, sedia, dan taat menjalani misi Tuhan. Ingat,
kita menjalani misi Tuhan, bukan misi kita pribadi. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam